Febriani, mahasiswa farmasi dari Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan salah satu obat yang bekerja pada enzim karbonik anhidrase. Salah satu obat yang bekerja pada enzim karbonik anhidrase adalah acetazolamid. Apa itu acetazolamid? Acetazolamid adalah obat yang digunakan dalam pengobatan glaukoma, epilepsi, atau altitude sickness. Selain itu, obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi penumpukan cairan atau edema pada penderita gagal jantung. Acetazolamid merupakan turunan sulfonamida. Acetazolamid adalah inhibitor karbonik anhidrase yang baik, mengontrol sekresi cairan yang efektif, sehingga digunakan sebagai terapi diuretik, anti glaukoma, dan antikonvulsan. Acetazolamid akan mencegah enzim yang terdapat pada ginjal untuk mengekskresikan ion hidrogen dan mencegah peningkatan bikarbonat sehingga meningkatkan volume urin dan urin menjadi alkalosis. Karena penurunan bikarbonat pada serum, tekanan intraokular menjadi turun oleh karena penurunan produksi aqueous humor. Acetazolamid bekerja dengan cara menghambat kerja enzim karbonik anhidrase. Dalam pengobatan glaukoma, terhambatnya kerja enzim tersebut menyebabkan berkurangnya cairan di dalam mata atau aqueous humor, sehingga tekanan dalam bola mata atau tekanan intraokular dapat menurun. Nah, di sini kita akan membahas penyakit glaukoma. Glaukoma adalah kerusakan saraf mata akibat meningkatnya tekanan pada bola mata. Meningkatnya tekanan bola mata ini terjadi akibat gangguan pada sistem aliran cairan mata. Seseorang yang menderita kondisi ini dapat merasakan gejala berupa gangguan penglihatan, nyeri pada mata, hingga sakit kepala. Pada dasarnya, mata memiliki sistem aliran cairan mata atau aqueous humors ke dalam pembuluh darah. Aqueous humors ini adalah cairan alami yang berfungsi menjaga bentuk mata, menyediakan nutrisi, dan membersihkan kotoran pada mata. Ketika terjadi gangguan pada sistem aliran cairan ini, akan menyebabkan penimbunan cairan aqueous humors dan meningkatkan tekanan pada bola mata atau hipertensi okular. Meningkatnya tekanan pada bola mata kemudian dapat merusak saraf-saraf optik. Berdasarkan gangguan yang terjadi pada sistem aliran cairan mata, glaukoma terbagi menjadi dua jenis, yaitu glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Glaukoma sudut terbuka merupakan kondisi yang paling banyak terjadi. Pada glaukoma sudut terbuka ini, saluran pengalir cairan aqueous humors hanya terhambat sebagian karena trabecular meshwork mengalami gangguan. Glaukoma sudut tertutup pada tipe ini, saluran pengalir cairan aqueous humors tertutup sepenuhnya. Glaukoma sudut tertutup akut atau yang terjadi secara tiba-tiba merupakan kondisi darurat dan membutuhkan penanganan dengan segera. Glaukoma menjadi penyebab kebutaan terbanyak di dunia setelah katarak. Data yang dihimpun oleh WHO pada tahun 2010, 39 juta orang di dunia menderita kebutaan dan 3,2 juta diantaranya menderita glaukoma. Glaukoma dapat terjadi pada orang dewasa dan juga pada bayi. Glaukoma yang terjadi pada bayi baru lahir ini disebut glaukoma kongenital. Meskipun glaukoma bukanlah kondisi yang dapat dicegah, tapi gejalanya lebih awal, mudah diredakan jika kondisi tersebut dapat dideteksi dan ditangani lebih awal.
Farmakologi azetazolamid akan diterangkan dalam farmakodinamik dan farmakokinetik. Farmakodinamik azetazolamid yang utama adalah menghambat enzim karbonik anhidrase sebagai media untuk mencegah pembentukan ion hidrogen dan natrium bikarbonat. Proses penyerapan hingga sekresi dijelaskan dalam farmakokinetik menjadi 3 mekanisme. Farmakokinetik azetazolamid berupa absorpsi, distribusi, dan eliminasinya. Azetazolamid oral akan diabsorpsi oleh organ pencernaan hingga kemudian mencapai puncak konsentrasi di dalam plasma 1-4 jam. Azetazolamid oral akan menurunkan tekanan intraokular selama 8 hingga 12 jam. Azetazolamid tidak diakumulasi di jaringan dan azetazolamid tidak dimetabolisasi. Sekitar 70 hingga 90% azetazolamid akan berikatan dengan protein plasma. Setelah proses absorpsi, azetazolamid yang sudah berada di dalam plasma segera didistribusikan ke mata, aqueous humors, korteks pada ginjal, dan sel darah merah atau eritrosit. Azetazolamid dibuang melalui urin tanpa diubah dari bentuk awal oleh proses sekresi di tubular ginjal. Adapun efek samping dan bahaya dari azetazolamid yang dapat timbul setelah mengkonsumsi obat ini adalah diare, mual atau muntah, kehilangan nafsu makan, berat badan berkurang, pusing atau kantuk. Demikianlah penjelasan saya mengenai salah satu obat yang bekerja pada enzim karbonik anhidrase, yaitu obat azetazolamid. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.